Ya, pasti kalian bakal marah-marah di video ini. Kenapa? Karena Persib akhirnya menuai kekalahan dengan Persijap dengan skor 2-1. Ya, ini memang layak sih kita kalah. Dan ini banyak PR banget sih. Asli, Bojan Hodang banyak banget PR yang harus dibenahi segera karena ini antara hidup dan matinya di Liga dan juga di ACL. Nah, seperti apa? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya guys, silahkan. Kalian kalau mau marah-marah di video ini, ya mangga diaturkan kolom komentarnya untuk kalian semua yang mau ya setidaknya mengungkapkan rasa udak-udak kenapa Persib bisa kalah. Ya, seperti di konten-konten sebelumnya ya, sebenarnya gue nggak mau ngebahas soal strategi yang apa yang sudah terjadi di pertandingan tadi antara Persib Bandung melawan Persijap melawan Persib Bandung. Cuman ini sih, gue mau ngasih garis poinnya untuk Persib Bandung. Gue sudah ngomong di konten sebelumnya bahwa jelas ya kelemahan kita itu adalah bagaimana koordinasi lini serang. Ya, itu udah jelas banget. Ya, bagaimana Berguinho, bagaimana Marsilio, dan bagaimana menurut gua Beckham. On poinnya sebenarnya di antara tiga pemain ini menurut gua Beckham yang menurut gua kontribusinya jauh lebih baik dibandingkan seorang Marsilio dan mungkin Berguinho ya. Tapi harusnya ini bisa dijadikan pelajaran ya, bahwa kita menghadapi tim-tim yang se-high pressingnya Persijap Jepara itu nggak sampai juga gitu melakukan kesalahan yang menurut gua sangat fatal banget gitu. Apalagi di gol terakhir Persijap Jepara ya melalui counter, sebenarnya itu kan mau offside trap, cuman ya gitu. Gua nggak habis pikir gitu, kok itu bisa terjadi gitu, bisa gagal gitu offset trapnya nyangkut ya dengan salah satu pemain kita yang mungkin kesayangan Bobotoh semua gitu ya. Ya intinya adalah lini serang kita ini nggak hidup ya, apalagi di lini attacking midfield ya. Gue selalu bilang bahwa ini ada yang salah dengan Berguinho dan juga Marsilio. Udah, that's it ya. Kalau kita bicara soal William Barros, ya memang gue agak kurang apa ya, gue sebenarnya agak kurang kehatiin gitu loh sama yang namanya seorang William Barros. Walaupun let's say gue juga nggak bisa bantah dia dalam 3 pertandingan cetak 3 gol ya, 2 gol proses, 1 gol gol penalti gitu loh. Nah, jadi gue nggak mau terlalu ngebahas itulah. Intinya ini harus segera ada koordinasi antara Bojan Hodak, William Marsilio dan juga Berguinho. Kalau enggak, gitu loh, kita nggak akan punya lini serang yang tajam seperti pada saat Tyrone Del Pino, Ciro Alves, dan juga David da Silva. Menurut gua, dua pemain ini belum punya saling pengertian. Gua sering lihat Marsilio itu terlalu pengen show off ya, dalam hal dia fokusnya adalah gimana gua cetak gol, bukan menciptakan peluang. Gitu loh. Sedangkan Berguinho, dia bisa dikatakan apa ya? Dia terlalu menyisir sayap, ya mungkin ya, gue nggak menyalahkan juga karena Marsilio tidak memberikan peluang yang baik di lini tengah, sehingga mau nggak mau Berguinho juga harus kerja ekstra untuk bisa mengeksploitasi ruang sisi sayap daripada Persijap Jepara gitu loh. Makanya gue agak greget gitu sama dua pemain ini yang harusnya ya secara komunikasi, secara kewarganegaraan harusnya udah nggak ada masalah gitu, harusnya udah segera bisa tune in. Gue nggak ngelihat William Marsilio pada saat di Piala Presiden gitu ya, dan di musim sebelumnya, dan gue nggak ngelihat juga Berguinho di musim sebelumnya seperti di Borneo ya. Jadi ini adalah bagaimana Bojan Hodak bisa membenahi hal ini gitu loh. Terus juga kita juga butuh, ternyata ya setelah gue pikir-pikir, ini lini tengah kita butuh mungkin ya seorang DM, real DM gitu loh, natural DM. Menurut gue
baik itu Mark Klok maupun Luciano Goicoechea itu bukan real DM, tapi mereka adalah central midfielder yang hanya mampu mensuplai bola, gitu loh. Jadi gue lebih prefer ketika nanti ya misalnya Persib Bandung akan mendatangkan pemain lagi, gue rasa sih DM itu sangat harus ya. Perlulah gitu kita punya seorang DM. Gak bisa kalau misalnya kita bermain di Asia dengan cara seperti ini, dengan kualitas daripada kombinasi strategi seperti ini, menurut gua ini akan menjadi bumerang gitu di Piala Asia. Menurut gua ya Piala Asia kita butuh dua pemain lagi. Agar apa? Agar kita bisa contoh lah JDT. JDT itu ya, baik itu di Asia maupun di Liga, mereka punya dua line up yang berbeda. Ya, gue ngerti. Kekalahan ini faktornya mungkin ya. Mungkin salah satunya ada kelelahan bagaimana dari Bandung ke Jepara itu kan butuh sekitar 8 jam perjalanan darat. Dan gue ngelihat juga nyampainya itu kira-kira malam ya. Malam karena situasi ketika datang ke hotel itu di Jepara tuh malam gitu. Makanya sebenarnya kan itu bukan waktu yang baik buat istirahat sebenarnya gitu loh. Dan ya apa ya? Karena ini liga gitu ya. Gue sebenarnya gini, gue memang agak dari awal musim ya, pramusim malah ketika lawan Western Sydney Wanderers, gue selalu bilang bahwa kita jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap tim ini. Oke? Tapi ketika melihat pertandingan ini terjadi, menurut gua ini menjadi satu warning. Kenapa? Karena bukan berarti kita tidak berekspektasi juara, itu bukan berarti bermain buruk. Yang kita lihat, yang ditampilkan oleh para pemain Persib di lapangan itu adalah bermain buruk. Nah, takutnya ini hal-hal terjadi ini terus berkesinambungan sampai akhirnya ya kita terpuruk gitu. Bahkan mungkin nggak ada kesempatan untuk datang ke Asia lagi gitu loh. Perlu ya, menurut gue pribadi, perlulah kita nambah dua pemain lagi. Ya gue nggak malu untuk menyebutkan contoh lah Persija menurut gue gitu loh. Even mereka nggak main di Asia, tapi setidaknya ya udahlah kalau memang ada 11 kuota pemain asing 11 itu ya manfaatkan. Mau nggak mau gitu loh. Dan faktor terpenting adalah gua tuh kan ngikutin ya pemain-pemain ini ketika latihan seperti apa ya. Karena kadang konten kreator yang sering membahas Persib gitu, baik itu datang latihan apa segala macam. Ini jujur aja ya, dari raut wajahnya aja gitu. Mereka tuh belum merasa memiliki gua tuh this is Persib gitu. Jujur aja. Karena gua nggak ngelihat mereka tuh main ngotot untuk Persib. Gue nggak ngelihat sosok seperti Ciro pada saat ngotot, Tyron pada saat ngotot, David da Silva pada saat ngotot. Bagaimana dia ngeblend gitu pada saat latihan gitu ya. Ya menurut gue mereka masih blok-blokan gitu loh. Ya, jadi ya yang gue harapkan adalah dengan kekalahan ini harus ya para pemain sudah sadar bahwa ya ketika terjadi kekalahan seperti ini, lihat ekspresi Bobotoh kepada mereka tuh seperti apa. Mereka tuh harusnya sadar gitu bahwa oh ya, this is Persib, this is the big team, this is a presentation for Persib Club gitu loh, for expectation Bobotoh. Jadi harusnya ini pemain harus saling memiliki. Jujur aja ya, gue dari lihat wajahnya ketika di say hello, cuman gitu doang gitu kadang. Oh ya, gak banyak ngomong apa segala macam. Mereka oke pemain bagus, mereka bermain yang berkualitas, tapi mereka belum tahu kultur klubnya seperti apa. Dan gua harapkan pemain-pemain ini harus belajar soal itu, karena itulah kunci Persib Bandung bisa juara 2 kali dengan Ciro Alves, David da Silva, Tyron, dan pemain lainnya, pemain asing lainnya, Nick Kuipers. Ini gua ini menjadi pukulan aja sih sebenarnya. Harusnya dengan pertandingan ini kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Gitu loh. Harusnya ini tuh menjadi tabungan lah. Ya, gua nggak nganggap pertandingan ini receh ya. Kita layak kalah banget gitu loh. Banget. Tapi bukan berarti kita kalah kualitas. Itu yang jadi poin utama. Cuma yang gua harapkan adalah dengan adanya kekalahan ini,
mereka harus bisa segera berbenah, baik itu dari segi pemain, tim official, pelatih, maupun juga manajemen, gitu loh. Oke, dan ya, kita juga sebagai botoh, silahkan, gue juga sama, gue emosi, gue marah-marah, kita juga harus mewajarkan juga bahwa tim ini memang baru, butuh waktu, ya. Tapi dengan pola permainan seperti tadi, ya jangan sampai terjadi lagi gitu loh. Karena kita juga belum menghadapi tim yang cukup besar gitu loh, ya. Jadi gue harapkan kita semua mengerti, silahkan marah, silahkan melakukan kekesalan, tapi jangan sampai hujat personal dari pemain-pemain kita. Ya, kita harus respect terhadap pemain-pemain kita ya yang sudah membela Persib Bandung. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tonton terus channel Marcelo Jurnal di episode Jurnal Bola. Oh iya, ada episode baru. Gue ngebahas soal sepak bola internasional. Salah satunya Manchester United lawan Arsenal. Tonton ya. See you.